Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. salli ala Sayyidina Rasulika wa habibina Allahumma salli wa yusallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi anzala sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin abdika wa rasulika wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih selalu memberikan rahmat, hidayah, dan nikmatnya pada kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih bisa melangkahkan kaki sambil mengayunkan tangan untuk menuju musola ini. Karena tahun ini kita masih ditakdirkan sebagai hambanya yang diizinkan bisa menikmati bahagianya Hari Raya Idul Fitri. Yang kedua kalinya, salawat dan salam tak lupa kita curahkan pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan ajarannya kita juga mampu besar hati dan sabar dalam melalui ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berbagai ragam jenis ujian, baik itu berupa bencana, penyakit, kematian, bahkan sampai bencana fitnah, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Dalam hal itu, bahkan kita sama-sama mengetahui wabah penyakit yang seperti terjadi sampai saat ini, itu sakitnya tak seberapa jika kita bandingkan dengan fitnah yang sakitnya menembus hati seseorang yang difitnah. Untuk itu, judul khutbah pada Hari Raya Idul Fitri kali ini adalah Badai Fitnah Menerpa Umat Akhir Zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Setelah melewati hari atau bulan puasa tahun yang kemarin, sampai pada akhirnya Hari Raya Idul Fitri di tahun yang kemarin pula, seharusnya kita sudah mampu belajar, mampu praktek dari sisi baik buruknya kita sendiri. Sehingga sampai pada bulan Ramadan tahun ini, kita sudah pintar untuk memandirikan segala kesalahan atau keburukan diri kita masing-masing, untuk bisa mengimbangi mana yang baik untuk orang lain dan mana yang buruk untuk orang lain. Bukan malah sebaliknya, bulan Ramadan 2 tahun lalu kita masih belajar, namun di bulan Ramadan di tahun ini kita masih harus belajar pula. Ini adalah yang disebut kebodohan manusia yang disebabkan oleh pengaruh setan. Ia hanya memandang ke depan tanpa mau menoleh ke belakang. Dalam kata lain, ia hanya mampu membicarakan orang lain yang belum tentu kebenarannya, tanpa ia sadar bahwa dirinya lebih buruk dari orang yang ia jelek-jelekkan. Hadirin rahimakumullah. Semenjak dahulu, Al-Quran telah memperingati kita akan fitnah yang ditimbulkan oleh musuhnya dan musuh-musuh orang beriman, yaitu setan. Setan adalah musuh yang nyata dan harus dihadapi dengan kewaspadaan dan sikap yang tegas, bukan sebaliknya dihadapi dengan sikap yang lemah, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Inna syaitana lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwa innama yasbu isbahun yakunu min ashabis sya'id.
Artinya, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Karena sesungguhnya setan itu mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Fitnah merupakan hal yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena fitnah adalah perbuatan syirik, sehingga ketika dikatakan fitnah lebih kejam dari pembunuhan, itu benar adanya. Karena telah dijelaskan oleh Imam At-Tabari asal makna dari fitnah yakni al-ibtila dan al-intibar, yakni cobaan atau ujian. Karena memfitnah membuat seseorang mukmin kembali menyembah berhala atau murtad, lebih dahsyat bahayanya daripada membunuhnya. Sehingga fitnah juga berarti syirik dan membuat orang terjerumus ke dalam kesyirikan. Syirik lebih besar dosanya dibanding dengan membunuh, karena ketika orang melakukan fitnah, ia akan menyebabkan hidupnya menyesal dengan perbuatannya. Karena itu, berhati-hatilah, jangan sampai ternyata berita yang kita dengar atau tuduhan yang kita umbar-umbarkan pada seseorang hanyalah fitnah belaka, karena tidak ada bukti yang kuat atas kejelekan orang tersebut. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qaumakum bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang orang fasik membawa berita, maka periksalah berita tersebut dengan teliti, agar tidak menyebabkan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang nantinya akan menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tersebut dijelaskan ketika kita mendengar berita atau gosip, jangan langsung dipercaya, namun periksalah terlebih dahulu. Karena jika berita tersebut ternyata fitnah, maka kita telah memasuki golongan penyembah berhala dan terjerumus ke dalam dosa besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syafaatini ahlal qaba'ir min ummati." Artinya, syafaatku bukan untuk orang yang melakukan dosa besar. Dari hadis di atas dijelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan memberikan syafaatnya untuk orang-orang yang melakukan fitnah. Bahkan orang yang memfitnah akan dikutuk seperti iblis. Dan salah satu cara untuk menghadapi fitnah adalah dengan cara ikhtiar dan sabar. Serahkan segalanya pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Fitnah adalah dosa besar yang akan mencegah seseorang masuk surga. Orang yang melakukan fitnah, ghibah dan menggunjing orang lain, lebih-lebih pada bulan suci Ramadan ini, tidak akan pernah mendapat pahala apapun dari ibadahnya. Karena mereka yang melakukan perbuatan keji itu adalah orang yang bangkrut akan pahala apapun. Meski mereka mengerjakan ibadah sholat dan puasa, karena pahala kebaikannya akan diberikan pada orang yang difitnah. Dan sebaliknya, perbuatan buruk orang yang difitnah akan diberikan pada orang yang memfitnah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memperingati kita bahwa akan datang suatu masa di mana badai fitnah akan menyelimuti bumi dan menggelapkan dunia kita, sehingga mengancam iman kaum muslimin agar lupa diri, lupa akhlak, lupa akan dosa, bahkan sampai melupakan persaudaraannya sesama umat Islam. Hadirin rahimakumullah. Sadarkah kita bahwa salah satu perkara penting yang sering diabaikan oleh kaum muslimin dewasa ini adalah
perang pemikiran yang tanpa disadari berlangsung hampir tiap hari, merongrong dan merobohkan iman diri dan keluarga kita hanya karena pengaruh jahat dari iblis agar kita saling bermusuhan dengan sahabat, tetangga dan orang lain. Seperti sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, La tajidanna asaddan nasi adawatan lillazina amanu yahud wallazina asyraku. Artinya, sesungguhnya kamu Muhammad dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Para hadirin jamaah rahimakumullah. 11 bulan kita jalani kehidupan yang biasa bertetangga bersaudara sesama muslim. Namun selama 11 bulan itu pun kita dianjurkan untuk tidak mendatangkan kebodohan. Dan pada bulan yang terakhir yakni bulan ke-12 harusnya kita sadar bahwa kita akan menjalankan ibadah puasa Ramadan seperti yang kita sama-sama lalui kemarin. Tapi sangat disayangkan sekali jika masih ada di antara kita semua yang tak pandai bersyukur atas umur yang panjang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Padahal jika kita bayangkan banyak di antara saudara-saudara kita yang melalui bulan suci Ramadan tanpa orang tua, bahkan tanpa sanak saudara yang dicintai. Sedangkan kita yang masih diberi kesehatan, kesempatan, bahkan masih memiliki orang tua, saudara, tak mampu mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada kita dan tidak mau belajar untuk betul-betul menjalankan segala ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah gambaran fitnah yang menerpa umat akhir zaman yang telah diperingatkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kini kita menjadi saksi atas kebenaran hal itu. Semua kekejian dan dari fitnah ini akan sangat terasa dalam kehidupan kita dan menjadi penghalang bagi orang muslim untuk bisa mengoreksi dirinya sendiri sebelum mengoreksi orang lain yang belum tentu kebenarannya. Hadirin rahimakumullah, kita semua tahu ketika matahari tenggelam kemarin sore, maka resmilah Ramadan telah meninggalkan kita semua. Dan agar penyesalan tidak terjadi di hari kemudian, marilah kita saling bahu-membahu untuk saling maaf-memaafkan atas segala dosa dan kehilapan yang telah kita lakukan, dengan saling berjabat tangan agar menjadikan kita keluarga yang betul-betul menghargai tata cara bicara, perilaku baik dalam bercanda ataupun akhlak dalam bermasyarakat. Setelah ini jangan lagi kita jadikan sisa umur hidup kita hanya untuk memata-matai orang lain, atau jangan lagi kita jadikan sisa umur hidup kita ini hanya untuk mencari kesalahan orang lain. Marilah kita jadikan sisa umur hidup kita untuk kebaikan keluarga kita sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Bersama kita sucikan hati, bersihkan jiwa dengan minal aidin wal faizin. Di samping hal itu, kita jadikan Ramadan ini kesempatan terakhir bagi kita untuk bertaubat, karena jatah hidup kita hanya sesaat. Kita tak pernah tahu kapan ajal menjemput. Untuk itu, marilah kita waspadai akan hal-hal yang dapat merugikan orang lain dan akan menjadi penyesalan pada diri kita sendiri. Karena sebaik-baiknya orang menurut dirinya sendiri belum tentu baik di hadapan Allah, dan seburuk-buruknya orang belum tentu buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, carilah kesalahan diri kita sendiri sebelum mencari tahu kesalahan orang lain. Para hadirin rahimakumullah, mungkin hanya ini khutbah yang dapat saya sampaikan. Semoga kata-kata dari awal sampai akhir khutbah bisa membuka pintu hati kita untuk lebih bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan sebagai penutup, mari kita sejenak merendahkan hati, menundukkan kepala dan memohon doa pada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas agar amal ibadah kita semua di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sembari kita sama-sama membaca suratul Fatihah, kita niatkan untuk ayah, ibu, sanak saudara kita semua yang telah mendahului kita
Semoga Allah memberi ketenangan di alam sana dan membuka pintu surga untuk mereka yang telah meninggalkan kita. Dan kita niatkan pula untuk kita yang masih hidup bersama ayah, ibu, saudara kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan semua umur yang panjang, rizki yang barokah, sehingga kita semua bisa dipertemukan lagi dengan bulan suci Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang. Dan semoga kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang muttaqin. Al-Fatihah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahillazi bi'ala ihsani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Taziman lisani wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Faya ayyuhan nasu taqullaha fima amar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fa'anna al-bala'a wal waba'a wa zina wal mihan wa saw'al fitnah wal mihan ma zahara minha wa ma batan wa sairil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa yatil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azim yazkurkum wazkuruhu 'ala ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah.
yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiquna walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun.
illallah, la ilaha 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 illallah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها وعليها وبها المات إن شاء الله تعالى وأنت من الحامدين برحمة الله الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما